Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat saja biar gak banyak menyedot kota. Tema kali ini adalah mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat ilmu. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan materi ini di pengantar filsafat atau filsafat umum. Apa sih ontologi itu? Epistemologi dan aksiologi. Nah, secara umum kalau ontologi itu ilmu yang membicarakan tentang ada. Hakikat tentang ada itu dibahas di ontologi. Yang kedua itu namanya epistemologi. Nah, epistemologi ini tuh apa? Dia itu membahas tentang cara bagaimana kita mengetahui tentang ada. Itu dibahas di epistemologi. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Apa sih aksiologi? Aksiologi itu yaitu penilaian tentang ada. Bagaimana kita menilai sesuatu. Saya ambil contoh. Ada seseorang yang sedang pacaran. Saya melihat orang yang sedang pacaran, misalnya. Saya sedang melihat orang pacaran. Secara ontologis ini apa? Oh, ada orang pacaran. Ini loh. Di sana, di mana? Entah di kota A ada orang yang sedang pacaran. Itu di ontologinya seperti itu. Terus bagaimana epistemologinya? Saya melihat, berarti aku mengetahui orang pacaran itu karena saya melihat sendiri, bukan karena dikatakan oleh orang lain, bukan kata orang-orang gitu, tapi saya melihat sendiri. Nah, itu secara epistemologi berarti apa? Kita mengetahui secara langsung melalui pengalaman langsung. Nah, setelah melalui tahap epistemologi, kita langsung masuk ke ranah aksiologi. Bagaimana kita menilai orang pacaran tersebut? Kalau dalam pandangan deontologis, bahwa misalnya deontologis itu aliran etika yang mengatakan bahwa kewajiban itu harus dilaksanakan sesuai aturan gitu. Jika di aturan agama itu pacaran misalnya dilarang itu, oh berarti saya melihat sesuatu yang buruk. Tapi kalau ditinjau dari segi filsafat pragmatisme, pragmatisme ini filsafat etika yang mengatakan bahwa sesuatu yang baik atau buruk itu ditinjau dari segi kemanfaatannya. Apabila tindakan pacaran ini bermanfaat misalnya itu, berarti ini sesuatu yang baik. Berarti ketika ada pernyataan saya melihat orang yang pacaran, dalam pandangan deontologis ini sesuatu yang buruk. Tapi dalam pandangan pragmatisme, karena berpacaran ini mengandung manfaat misalnya, saya tidak galau, saya tidak menjadi orang yang galau karena pacaran. Nah, itu berarti pacaran ini bernilai yang baik. Seperti itu. Nah, itu pengantar dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara umum. Setelah ini kita masuk ke ontologi filsafat ilmu. Nanti saya lompat-lompat ya, karena ini memang materinya banyak dan mungkin teman-teman sudah pada tahu semua materi tentang ini. Langsung saya lompat-lompat saja gitu ya. Oke, langsung ke persoalan ontologi ilmu. Kemarin sudah dijelaskan ya, apa sih definisi ilmu itu? Ilmu itu adalah pengetahuan, sistem pengetahuan yang terorganisir atau kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, ada metodenya, dan yang terakhir berlaku secara universal. Itulah definisinya ilmu.
Nah, yang disebut ilmu itu ya apa? Yaitu realitasnya ilmu ya itu adanya pengetahuan yang terkumpul secara sistematis. Itulah ilmu. Terus, bagaimana sih kedudukan ilmu dalam sistem pengetahuan itu tadi? Kenapa kok ilmu tadi itu harus disusun secara sistematis seperti itu? Kenapa sih kok harus ada keilmuan tertentu itu yang mengorganisir pengetahuan-pengetahuan? Nah, tujuannya apa? Nah, posisi ilmu itu pertama sebagai penjelasan akan realitas. Jadi fungsi ilmu ini atau tujuan ilmu ini untuk menjelaskan realitas di sekeliling manusia. Ada fenomena petir, ada fenomena badai laut, ada fenomena tsunami. Nah, itu tugasnya ilmu adalah menjelaskan fenomena-fenomena tersebut. Misalnya ada badai petir. Ilmu apa yang bisa menjelaskan badai petir? Ya ilmu fisika. Ilmu tentang apa? Kelistrikan. Kalau kimia tentang apa? Tentang partikel, tentang atom. Ada ada awan yang mengandung kutub positif, ada awan yang mengandung ion negatif itu. Bertuburkan akhirnya terjadilah petir. Itu penjelasan kimia. Kalau penjelasan fisika beda lagi gitu. Nah, itu fungsinya ilmu sebagai penjelas akan realitas kehidupan manusia. Yang kedua adalah fungsi untuk mengontrol realitas. Kalau di Francis Bacon, dia mengatakan bahwa knowledge is power. Jadi, kita memiliki ilmu itu agar supaya bisa mengontrol objek ilmu itu sendiri. Misalnya ada komputer. Komputer ini bagi orang yang tidak memiliki wawasan tentang komputer, dia tidak bisa mengontrol apa itu komputer, bagaimana cara menyalakan komputer, bagaimana cara mematikan komputer, bagaimana cara membuka Windows, membuka Microsoft Word. Dia nggak bisa karena tidak memiliki ilmu tentang komputer. Berbeda dengan orang yang memiliki wawasan tentang komputer, dia akan mampu mengontrol apa itu komputer. Dia mampu berselancar di dunia maya, mampu membuat aplikasi. Itu tergantung gradasi keilmuannya masing-masing. Semakin tinggi tingkat intelektualitasnya, maka orang ini semakin mampu, semakin berilmu dalam hal komputer. Artinya apa? Bahwa tujuan memiliki ilmu adalah agar kita mampu mengontrol objek ilmu itu tadi sendiri. Terus yang ketiga itu adalah meramalkan realitas. Jadi berdasarkan data-data realitas yang sekarang terjadi dengan data-data terdahulu, kita berusaha untuk meramalkan atau memprediksi masa depan. Jadi tujuan dari ilmu itu adalah atau kedudukan dari ilmu untuk menjelaskan masa depan berdasarkan data-data yang ada pada masa. Sebagai contoh, misalnya ketika bulan misalnya ya bulan April sampai bulan Maret kelamaannya. Bulan April sampai bulan September itu biasanya terjadi hari kemarau. Kalau Oktober sampai Februari itu terjadi musim hujan. Oh, ternyata tahun tahun kemarin-kemarin siklusnya juga sama gitu. Berarti oh kayaknya tahun depan bakal sama deh. Antara bulan April sampai bulan bulan Oktober ini bakal kemarau lagi seperti itu. Nah, itu maksudnya apa?
bahwa kita mempelajari cuaca-cuaca yang terjadi di sekitar kita, kita akhirnya memiliki ilmu tentang cuaca. Setelah memiliki ilmu tentang cuaca, akhirnya kita bisa memprediksi, oh besok bakal terjadi seperti ini, bakal terjadi hujan atau terjadi kemarau. Lanjut tentang ontologi selanjutnya yaitu objek ilmu. Apa sih objek ilmu itu? Objek ilmu itu sendiri saya definisikan sebagai bahan-bahan dasar, istilahnya kayak bahan bakunya lah. Bahan bakunya ilmu itu apa sih? Seperti misalnya lontong. Lontong bahan dasarnya itu apa? Ya, padi. Padi nanti diolah menjadi beras, beras diolah lagi menjadi nasi atau lontong, seperti itu. Nah, objek ilmu yaitu bahan-bahan dasar penyusun ilmu itu apa aja sih? Sini sudah disebutkan. Satu itu ide-ide abstrak. Ide-ide abstrak itu kayak konsep-konsep yang tidak mungkin ada di realitas kehidupan, namun kita bisa rasakan kehadirannya. Itu mirip seperti yang gejala rohani ya, gejala-gejala psikologis. Seperti dendam, rindu, cinta. Itu kan apa ya? Bukan sesuatu yang fisik, bukan sesuatu yang materi, tapi gejalanya bisa kita rasakan. Kita bisa merasakan kehadirannya. Atau jasad hidup tuh ya makhluk-makhluk organisme itulah, ada pohon, ada bakteri. Itu kan bahan-bahan ilmu semua. Terus tentang tanda. Tanda ini simbol-simbol. Ada huruf hijaiyah, ada huruf alfabet, ada huruf kanji. Nah, itu bahan-bahan dasar kalau di sini sebagai ilmu-ilmu linguistik atau ilmu kebahasaan. Terus ini yang terakhir adalah campuran antara berbagai objek ilmu di atas atau yang kita sebut dengan ilmu interdisipliner. Nanti di pertemuan terakhir kita akan lebih membahas rinci tentang apa sih interdisipliner, apa sih integrasi, interkoneksi itu. Berikutnya mengenai objek ilmu agama. Apa sih bahan-bahan dasar penyusun ilmu keagamaan itu? Secara ontologis bahan dasarnya ya ini. Hakikatnya ilmu keagamaan itu berasal dari satu teks-teks keagamaan. Kalau di Kristen ya sumbernya kitab Injil. Di Yahudi itu kitab Taurat. Kalau di Islam kita memakai kitab Al-Quran dan hadis dan juga karya-karya ulama klasik, kitab-kitab tafsir. Ada alat-alat metodologinya, ilmu hermeneutika. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena yang beragama ini manusia dan manusia itu selalu mengekspresikan keagamaannya, maka perilaku keberagamaan seseorang itu juga menjadi dalam objek kajian ilmu agama. Misalnya praktik tradisi tahlilan atau sholawatan, albar janji. Itu kan apa ya, tindakan-tindakan manusia yang didasari atas atas apa ya, atas praktik keagamaan itu. Nah, itu juga bisa menjadi objek ilmu agama. Itu sumber-sumbernya. Nanti misalnya tahlilan ditinjau dari perspektif sosiologi atau ditinjau dari segi psikologi. Itu bagaimana orang tahlilan itu. Next, tentang asumsi-asumsi dalam ilmu. Ini paradigma yang sering dipakai dalam memandang ilmu ya.
Yang pertama itu ada positivisme, kedua itu ada paradigma interpretivisme atau subjektivisme, terus yang ketiga adalah paradigma kritis. Paradigma kritis ini berasal dari kelompok pemikir mazhab Frankfurt, Jerman. Nah, mungkin teman-teman besok entah dapat apa enggak ya di sosiologi agama ini, mata kuliah filsafat barat kontemporer. Nanti pasti akan sedikit-sedikit lah disinggung mengenai pemikiran mazhab Frankfurt atau paradigma kritis ini. Pertama, apa sih asumsi positivisme itu? Nah, positivisme itu memandang bahwa struktur ilmu itu sifatnya objektif. Objektif itu berarti apa? Suatu bangunan yang kokoh, yang semua orang dapat menerimanya. Jadi seperti dalam ilmu keilmuan alam lah, seperti ilmu-ilmu MIPA gitu kan. Misalnya kalau ada orang 3 hari tidak makan, itu yakinlah pasti dia akan menderita kelaparan gitu. Itu artinya apa? Positivisme ini memiliki teori-teori yang sifatnya baku dan universal sepanjang zaman. Misalnya kalau teori gravitasi itu menyatakan bahwa benda yang jatuh, benda yang berada di atas itu akan jatuh ke bawah karena daya tarikan gravitasi. Nah, itulah struktur objektifnya. Jadi benda apapun yang dilempar ke atas, entah itu batu, entah itu air, entah itu daun, kalau dilempar ke atas pasti akan balik lagi jatuh ke tanah. Dan itu akan berlaku secara objektif oleh siapapun dan di sepanjang zaman. Terus yang kedua adalah asumsi positivisme itu menganggap bahwa hanya yang diterima oleh akal sehat manusia saja, hanya yang mampu diterima oleh apa yang dapat dijangkau manusia saja, itulah yang disebut ilmu. Dan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh manusia itu tidak dapat dikategorikan ilmu. Contohnya malaikat. Malaikat itu sesuatu yang tidak fisik, tidak kelihatan, tidak dapat dijangkau manusia. Jin, setan, surga, neraka, itu hal-hal yang sifatnya abstrak semua. Akal sehat tidak mampu menerima itu, kata positivisme. Maka dari itu, hal-hal yang sifatnya tidak masuk akal itu harus ditinggalkan dan tidak dimasukkan ke dalam kategori ilmu, namun dikategorikan sebagai keyakinan. Nah, ini sama ya yang ketiga, dibatasi hukum alamiah yang ketat. Jadi dia tuh ketat banget menyeleksi apa yang disebut ilmu. Jadi pengertian ilmu dalam pandangan positivisme ini sangatlah sempit, yaitu hanya sesuatu yang dapat dicapai oleh akal dan indera manusia. Nah, yang keempat ini adalah ilmu itu harus sifatnya netral, lepas dari kesadaran manusia. Entah apa ya, orang orang Buddha atau orang Hindu, orang Islam, apabila dia tersengat api, ya udah pasti terbakar. Bukan karena dia Islam, oh karena orang Islam dia tidak mempan oleh api. Enggak seperti itu. Nah, jadi apa? Ilmu itu ya udah sifatnya netral, mau dipakai siapapun bisa itu. Latar belakang apapun orangnya bisa memakai ilmu tersebut dan berlaku untuk semuanya. Berikutnya asumsi dari subjektivisme. Pertama, menurut subjektivisme itu tidak ada struktur objektif.
Ada struktur subjektif. Yang kedua dapat diterima akal, tidak ada hukum umum. Dan yang terakhir tuh kenyataan itu sama dengan sebagaimana adanya. Jadi gini, kenyataan sebagaimana adanya itu seperti ini. Ada seorang tokoh, sebut sajalah dia itu Yesus. Ada orang menamai manusia ini dengan sebutan satu Yesus. Ada yang menyebutnya dengan Isa, Al-Masih itu. Ada yang menyebut dengan nama siapa itu? Entahlah. Beda antara Yesus dan Isa itu di mananya gitu. Padahal orangnya sama. Ya betul, realitasnya ada seseorang yang ditokohkan sangat istimewa. Namun dalam lingkup nama Yesus, konotasinya itu bakal berbeda dengan lingkup nama Isa. Kalau dengan lingkup nama Yesus, itu konotasinya dia adalah apa ya? Pengejawantahan Tuhan yang harus disembah. Sedangkan dalam konotasi nama Isa ini adalah bahwa ada seorang yang istimewa, tapi dia bukan Tuhan, melainkan utusan Tuhan yang memiliki sifat seperti Tuhan, tapi bukan Tuhan. Nah, itu kenyataannya kan ada loh manusia yang semacam ini, tapi menurut versi A yang mengatakan bahwa namanya dia Yesus, dia mendefinisikan orang ini semacam apa ya, Tuhan, bahwa orang ini itu Tuhan. Sedangkan versi yang lain, misalnya di Islam dengan nama Isa, bahwa orang ini bukanlah Tuhan, tapi utusan Tuhan. Itu kan berbeda banget. Saya kasih contoh lagi. Ada misalnya ada sekelompok manusia itu berkulit kuning langsat, bermata sipit, hidungnya pesek, dan apa ya, jumlahnya banyak gitu. Kelompok A menyebut dia ini orang Cina itu. Sedangkan kelompok B menyebut ini orang Tiongkok. Nah, sama-sama mendefinisikan, oh ini Tiongkok, ini Cina. Itu nanti definisinya pasti berbeda. Realitasnya ya ada orang yang sipit dan berkuning langsat. Itu realitasnya. Tapi dengan penyebutan, oh ini orang Tiongkok, oh ini orang Cina, itu nanti juga akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Dan nanti apa ya, kitab-kitab atau buku-buku antropologi, buku-buku ilmu sosial yang menyangkut tentang Yesus atau Isa, yang menyangkut orang Tiongkok atau orang Cina, itu pasti arahnya berbeda. Kalau Yesus nanti itu larinya kemana sih tulisan ini? Larinya kemana sih model buku ini gitu? Kalau penyebutan nama Isa itu nanti larinya kemana sih tulisan ini gitu? Pasti berbeda-beda seperti itu. Itu dalam asumsi subjektivisme. Jadi tidak ada hukum yang umum. Karena apa? Karena persepsi manusia itu beda-beda. Ya emang nggak ada manusia yang sama. Latar belakangnya pasti berbeda-beda. Itu pandangan subjektivisme mengenai asumsi ilmu dalam pandangan teori kritis. Ini berasal dari madhab Frankfurt. Nah, nanti kalau teman-teman mendapat kuliah filsafat barat kontemporer, pasti akan menjumpai yang namanya teori kritis. Tapi nggak tahu lah ya, kalau di sosiologi agama itu nanti dapat apa enggak mata kuliah filsafat barat kontemporer, atau nanti teman-teman bisa baca sendiri bukunya tentang madhab Frankfurt. Nah,
Dalam pandangan Frankfurt, realitas manusia itu diasumsikan seperti apa? Pertama, bahwa struktur itu ada yang menciptakan. Siapa sih yang menciptakan struktur itu? Yaitu yang punya kuasa, yang punya power. Misalnya ada semacam peraturan, ada semacam pengetahuan umum bahwa kalau kita di jalan ada lampu merah itu harus berhenti itu. Kalau lampu kuning hati-hati, boleh jalan pelan. Nanti kalau hijau ya jalan gitu. Nah, pengetahuan semacam itu asalnya dari mana sih? Siapa sih yang membuat? Ternyata yang membuat aturan semacam itu dari divisi Humas Polri gitu. Mereka punya kuasa untuk membuat undang-undang semacam itu. Nah, itulah hukum yang dibuat oleh yang berkuasa dan diterima oleh semua orang. Seandainya nih, misalkan kita pengen berubah, wah, saya nggak terima kalau lampu merah itu harus berhenti. Saya maunya lampu merah itu jalan itu. Ya, sampeyan ini nggak punya kuasa untuk itu. Akhirnya apa? Ya tidak diterima. Orang orang tidak menerima instruksimu untuk melaju saja ketika lampu merah karena kamu bukan yang punya otoritas, bukan yang punya kuasa. Nah, terus bahwa kenyataan itu selalu dalam keadaan konflik. Nah, konflik inilah yang membawa perubahan. Gini, konflik ini jangan selalu diartikan secara negatif. Konflik ini tuh sebagaimana dialektikanya Hegel itu gabungan antara dua hal yang bertentangan nanti akan menciptakan suatu hal yang baru. Ada tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi ada A yang bertolak belakang dengan B, karena bertolak belakang ini saling bertarung kekuatannya, akhirnya lahirlah C gitu. Nah, saya kasih contoh lah. Kalau dalam jual beli itu melibatkan pihak apa saja? Pertama, pihak penjual, dan yang kedua, pihak pembeli. Pihak penjual itu pengennya apa sih penjual itu? Pengen dapat untung yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sedangkan sebagai seorang konsumen, kebalikannya toh, itu kan kontras banget kalau konsumen tuh pengennya dengan mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya, tapi dapat barang yang sangat berkualitas dengan barang yang bagus banget tapi modalnya murah. Itu kan bertentangan banget. Akhirnya apa? Ketegangan antara atau konflik antara penjual dan pembeli ini nanti melahirkan sintesis baru. Misalnya, wah, saya sebagai penjual kok melihat perilaku konsumen saya seperti ini ya. Walah, saya pelajari tentang konsumen ini. Akhirnya lahirlah teori ilmu perilaku konsumen. Dari mana sih lahirnya teori perilaku konsumen? Ya dari aktivitas jual beli. Jadi para penjual, para pengusaha ini mempelajari perilaku-perilaku konsumen agar apa? Agar mereka itu tertarik membeli dagangannya meskipun harganya sangat mahal, sangat tidak masuk akal, tapi konsumen ini mau beli gitu. Nah, sedangkan dari pihak sisi konsumen, ini juga lahir trik-trik baru bagaimana supaya mendapatkan barang-barang barang-barang komoditas ini dengan harga yang murah. Bagaimana caranya agar para penjual ini mau menjual barangnya kepada saya dengan harga yang murah. Itu kan berasal dari ketegangan antara penjual dan pembeli.
Nanti dari situ lahirlah dinamika ilmu ekonomi. Seperti itu. Nah, mengenai epistemologi saya tidak perlu panjang lebar. Kalau epistemologi di sini saya bedakan menjadi epistemologi umum dan epistemologi khusus. Nah, epistemologi umum ini sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah presentasikan di kelas, yaitu ada namanya aliran empirisme, rasionalisme, ada aliran irfani. Nah, kalau secara khusus ya ada epistemologi, sumber-sumber metode atau cara mendapatkan ilmu, cara mendapatkan pengetahuan itu. Nah, ini nanti akan dibahas secara khusus dalam pertemuan berikutnya, yaitu cara kerja ilmu atau metode ilmiah. Bagaimana sih cara kerjanya ilmu? Nah, itulah epistemologi ilmu ya di situ letaknya, di metodologi ilmu. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita lompat pada persoalan-persoalan dalam aksiologi. Sudah kita ketahui bahwa aksiologi ini tadi itu menjelaskan tentang nilai dari ilmu. Jadi ada ontologi, epistemologi, habis itu aksiologi. Aksiologi ini nyawanya dari kehidupan filsafat. Nah, dia ini membicarakan tentang makna. Ini bermakna apa tidak? Ini itu bernilai baik apa buruk, seperti itu ya. Nah, ini dalam persoalan-persoalan ilmu ini ada pembahasan mengenai nilai-nilai ilmu. Yaitu apa sih tujuan pengembangan ilmu? Apakah ilmu itu bebas nilai ataukah tidak? Terus nilai-nilai apa yang harus ditaati oleh ilmuwan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini tentang mengenai penilaian ilmu itu. Apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Nah, ini saya sebutkan ada 3 pandangan mengenai nilai dari ilmu. Pertama itu kaum positivisme. Dia beranggapan bahwa ilmu itu harus netral. Netralnya ini apa? Tidak terpengaruh oleh ideologi tertentu, oleh agama tertentu, politik tertentu itu. Jadi misalnya ada sebuah pisau. Apa sih pisau itu? Pisau itu kan kalau didefinisikan itu kan sebagai alat untuk memotong gitu. Terserah siapa yang menggunakan, entah itu perampok atau yang menggunakan tukang masak. Ya pisau itu ya sebagai alat potong. Dan itu berbeda nanti kalau di tangan pencuri itu. Meskipun ya sebagai alat potong, tapi kalau perampok pencuri itu kan sebagai alat untuk melukai orang lain dan bernilai jahat. Nah, di positivisme itu tidak ada penilaian itu jahat, baik, buruk, itu tidak ada. Itu dinetralisir semua. Jadi anggapan bahwa pisau ini didefinisikan alat untuk kejahatan. Itu dia nggak mau seperti itu. Ya, harus bebas dari asumsi-asumsi baik, buruk, benar, dan salah. Jadi itu harus bebas nilai apa adanya. Kalau 5 tambah 5 ya sudah 10 itu. Jangan disogok gitu. Ya udah 5 tambah 5 sama dengan 8. Itu mereka nggak mau semacam itu. Terus yang kedua itu versi kaum madzhab Frankfurt. Nah, ilmu itu tidak bebas nilai. Kenapa sih? Karena tidak bebas nilai. Ini alasannya lebih ke alasan ontologis ya. Alasan ontologisnya itu bahwa ya memang kodrat manusia itu berbeda-beda, bahwa setiap manusia itu
dilahirkan di daerah yang berbeda, memiliki kayak adat di keluarga yang berbeda, kecerdasannya juga berbeda-beda, terus kecenderungan politiknya juga berbeda. Nanti ini yang mempengaruhi corak keilmuan setiap kelompok masyarakat tertentu. Nah, kelompok NU misalnya itu corak keilmuannya berbeda. Kitab-kitab yang dibahas itu berbeda dengan kelompok Muhammadiyah atau dengan kelompok Syiah, itu pasti corak-corak keilmuannya itu pasti berbeda banget. Terus yang ketiga ini, bebas nilai atau tidak dalam versi pandangan Islam. Saya langsung lompati ke Islam saja biar nggak lama-lama. Oke, ini terakhir. Dalam pandangan Islam, ilmu itu tidak boleh netral. Kalau netral malah bahaya. Ya seperti di positivisme tadi itu, ya kalau manusianya baik, tapi kalau jahat, ilmu ilmu itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Kita tahulah, kerusakan bumi ini tuh disebabkan paling banyak oleh orang goblok, orang bodoh, apa orang cerdas. Tentunya orang-orang cerdas inilah yang sangat merusak bumi. Orang korupsi itu nggak mungkin orang orang tidak berijazah bisa korupsi. Justru orang yang sering berkorupsi itu adalah orang yang bertitel doktor, orang yang mampu memiliki kecakapan teknis dalam cabang keilmuan tertentu, membuat senjata nuklir. Nah, itu kan membuat kemusnahan yang sangat besar, membuat kerusakan bumi yang sangat berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Jadi di Islam itu ilmu tidak boleh netral. Nah, alasannya simpel, ini karena alasan nilai saja. Jadi karena manusia itu dalam pandangan Islam ya, manusia itu adalah sebagai hamba. Hamba itu apa? Yaitu seseorang yang segala aktivitasnya harus ditujukan kepada tuannya. Siapa tuannya? Ya Allah. Allah adalah maula kita, adalah majikan kita gitu. Jadi segala aktivitas kita, entah itu makan, tidur, mencari ilmu, belajar, mendengarkan mendengarkan video ini, itu harus ditujukan kepada Allah. Kalau tidak ditujukan kepada Allah, ya nanti keilmuan kita itu akan sia-sia, semacam itu. Tidak akan berujung kepada kepuasan. Segala hal yang tidak ditujukan kepada Allah, ujungnya akan sia-sia. Nah, ini silahkan nanti bisa dibantah klaim saya ini. Apa saja yang tidak ditujukan kepada Allah akan berakhir sia-sia. Nah, yaitu manusia ini memiliki kejahatan. Sisi-sisi jahatnya lah, selain sisi kebaikan. Nah, agar manusia ini tidak jahat, otomatis dia harus mentranscendenkan ilmunya itu. Kalau ilmu tidak segera ditranscendenkan, ilmu ini nanti dikhawatirkan akan menciderai dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Jadi ilmu ini ya memang bagus, mampu mengangkat derajat seseorang. Tapi jangan salah,
Dengan ilmu pula, orang bisa turun derajat serendah-rendahnya. Bahkan kerendahannya itu melebihi derajat rendahnya binatang. Sebagai contoh lah, kita tahu kalau di kisah-kisah Sirah Nabawiyah itu, siapa sih tokoh yang paling jahat itu? Tokoh yang paling jahat itu ya Abu Jahal misalnya. Kenapa dia kok dijuluki sebagai Abu Jahal? Bapaknya kebodohan. Padahal dia itu sebelumnya dipanggil Abu Al-Hakim. Bapaknya orang yang bijaksana. Berarti dia ini orang yang cerdas. Tapi malah dia ini memusuhi Nabi. Dia ini orang berilmu loh. Tentunya banyak banyak kisah-kisah yang semacam itu. Kisahnya Nabi Musa misalnya. Ada Fir'aun, ada Korun, terus satunya lagi Bal'am. Bal'am itu ya semacam kayak ilmuwannya, teknokratnya. Fir'aun itu namanya Bal'am. Nah, dia karena tidak mentransendenkan ilmunya, akhirnya ilmunya ini dibuat untuk kerusakan semacam itu. Nah, itulah yang dihindari dari Islam. Jadi ilmu nggak boleh netral. Oke, demikian saya akhiri. Terlalu banyak, langsung saya akhiri saja nggih. Mari kita baca doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.